channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nazulfa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Hantu Berdarah. Awan kini telah menghitam, ditemani taburan bintang yang gemerlap indah. Ku tatap lekat langit sembari terduduk santai dan menyeruput coklat hangat. Hari ini hari yang cukup melelahkan bagiku, hari yang sangat menguras energi dan emosi tentunya. Hanya dengan cara seperti ini, aku mendapatkan ketenangan walau sejenak. Aku sangat menyukai hening dan sendiri. Terlalu pusing bagiku jika harus berada dalam keramaian yang fana. Dunia masih terlalu kejam untuk aku yang belum mengerti apa arti kehidupan yang sebenarnya. Aku hanya remaja yang sedang berada pada titik terlemah saat ini. Aku masih belum menerima sepenuhnya bahwa aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Awalnya kukira mempunyai keistimewaan seperti ini sangatlah menyenangkan karena aku bisa mengetahui banyak hal. Namun pada kenyataannya aku salah. Ya, memang terkadang ada untungnya aku memiliki keistimewaan ini. Tapi itu hanya sepersekian persennya saja. Sisanya hidupku terasa amat mencekam karena sering mendapat teror mengerikan dari beberapa hantu yang tidak tenang. Tidak semuanya hantu itu bersahabat dengan manusia. Dan tidak semua hantu pula itu jahat dan memberikan dampak negatif pada manusia. Semua tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya saja. Boleh percaya dengan hantu, namun kita jangan sampai melupakan Tuhan. Sudahlah, lupakan saja. Aku sudah muak dengan semua ini. Ya, walaupun masih tergolong anak baru dalam hal perdemitan, tapi aku sudah muak. Masa sekolahku yang tadinya berjalan mulus kini terlilit masalah hampir setiap hari. Banyak teka-teki yang harus kupecahkan. Terkadang aku berpikir, apa aku harus mengakhiri hidupku saja dan bergabung dengan mereka di alam sana? Tapi ide itu terlalu gila untukku. Jikalau aku mati, bunuh diri pun aku akan merasakan sakit yang abadi, bukan hanya sakit di dunia. Sudahlah, di setiap kehidupan juga pasti ada masalah, bukan? Agar ada batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik. Dan kalau hidup tidak ada masalah, hanya seputar senang dan bahagia, tidak akan seru. Ibarat drama Korea, tidak ada konflik di dalamnya, lurus saja seperti jalan tol. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Kuputuskan untuk segera masuk ke dalam kamar tidurku. Ku rebahkan diri di atas kasur. Ku tarik selimut hingga menutupi pundakku. Perlahan ku pejamkan mata sebagai awal perjumpaanku dengan alam mimpi yang fana. Namun sepertinya malam ini sedang tidak bersahabat denganku. Sayup-sayup aku mendengar langkah kaki dari luar kamarku. Bahkan belum ada 5 menit aku memejamkan mata. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin saja itu suara langkah kaki mamaku. Aku mencoba tidak peduli dan tetap memejamkan mataku.
Walau ada rasa takut yang kini mulai singgah, tapi tetap aku mencoba menepisnya jauh-jauh. Dan sepertinya ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku membuka mataku sedikit kaget. "Mama, masuk aja, Ma. Pintunya tidak saya kunci." Tidak ada jawaban dari luar sana. Aku pikir itu adalah mamaku. Kini aku mulai takut. Jangan-jangan ada maling yang ingin mencuri di rumahku. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kuedarkan pandangan ke penjuru kamar. Tidak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya, ceklek, kenop pintu kamarku bergerak dan perlahan pintu kamarku terbuka. Aku memilin ujung selimut dan meneguk salivahku kasar. "Mama, Mama di sana." Masih belum ada jawaban. Sekali lagi kuedarkan pandangan dan sekarang aku benar-benar sendirian. "Mama, jangan bercanda. Saya takut," ujarku. Bagaimana jikalau benar itu komplotan maling pembobol rumah? Akan jadi apa aku jika bertemu dengannya? Aku pasti tidak akan selamat dan tubuhku akan dicincang-cincang dan dimasukkan ke dalam koper seperti pada film-film psikopat. Akhirnya aku memberanikan diri untuk beranjak dari kasur dan menutup pintu kamarku. Aku berjalan pelan menuju pintu. Setelah sampai di ambang pintu, aku sedikit menjulurkan kepalaku keluar. Dan benar saja, tidak ada siapapun di sana. Hawa kamarku kini berubah dingin. Dingin seperti berada di kaki gunung. Dan bulu kuduku kini mulai berdiri. Merinding dengan cepat, aku menutup pintu kamarku. Saat aku berbalik badan, tiba-tiba, brak! Buku-buku yang berada di meja belajarku terjatuh berantakan. Kini aku mulai mengerti. Suara derap langkah dan yang mengetuk pintuku tadi adalah bukan manusia. Ini pasti kerjaan hantu receh yang sedang cari perhatian. Kulangkahkan kakiku menuju meja belajar dan merapikan buku-buku yang tadi terjatuh. Setelah itu, aku duduk di pinggiran kasurku. "Hai, siapa di sana? Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, tunjukkan wujud kamu dulu. Jangan membuat berantakan dan suara-suara gaduh di kamarku," ujarku. Samar-samar aku mendengar suara tangisan, terdengar lirih namun sangat jelas. "Tolong aku." Ku pejamkan mataku sejenak. "Siapapun itu, jika kamu ingin menyampaikan sesuatu, tunjukkan wujudmu. Jangan menerorku dengan suara-suaramu itu," jawabku. Perlahan aku membuka mataku. Hasilnya masih sama, tidak ada siapapun di sana. Aku mengendikkan bahu dan menghembuskan nafasku kasar. Dasar hantu, senang sekali dia membuatku takut seperti ini. Awas saja kalau ketemu. Awas saja kalau ketemu nanti. Kumarahi dia. "Aku ada di belakangmu." Dengan perasaan sedikit takut, aku memberanikan diri untuk menoleh ke sumber suara. "Ah, siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Pergi!" ujarku. Aku terkejut bukan main saat menoleh ke belakang dan melihat sosok itu. Bagaimana tidak, sosok yang muncul di hadapanku. Ada sesosok wanita yang berambut gimbal panjang, mata melotot yang hampir keluar berlumuran darah, dan juga gigi runcing bak tombak bercampur dengan nanah dan darah. Dan ada darah yang mengalir di sekujur kakinya. Gila sekali hantu ini, membuatku takut. "Oh, maaf, aku membuatmu takut," ujar hantu itu. Aku masih setia menutup muka dengan tanganku. "Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, ubah dulu wujudmu. Aku benci darah," kataku. Ya, aku memang sangat takut dan tidak suka pada darah. Jangankan melihat hantu seperti ini yang berlumuran darah,
Melihat darahku sendiri saat menstruasi saja aku sedikit takut. Bahkan seringkali saat menstruasi aku mandi menggunakan masker agar bau darah tidak terlalu mendominasi. Sudah, sekarang buka matamu. Aku sudah tidak menyeramkan seperti tadi, ujarnya lembut. Perlahan aku membuka mataku. Kini sosok itu berada di sampingku. Dan, lihatlah, dia terlihat sangat cantik sekarang, jauh berbeda dari wujudnya tadi. Dengan rambut hitam pekat panjang yang tergerai rapi dan muka yang putih bersih, badan yang sangat ideal dan tinggi, dia sangat cantik. Tapi tunggu dulu, dia mengenakan rok sopan abu-abu seatas lutut, baju seragam putih yang sepertinya sengaja dikecilkan, dan tidak lupa sepatu pantofel hitam dengan kaos kaki yang panjang hampir selutut. Dia nampak seperti pelajar SMA, tapi seragam miliknya itu terlihat sangat kuno sekali. "Maukah kamu menolongku?" ujar sosok itu sembari menatapku sendu. Aku terdiam dan memainkan satu alisku. "Apa?" "Oh, astaga." Kini dia kembali tertunduk dan kembali menangis. Aneh sekali. Hantu ini seperti habis diputusin pacarnya saja. Hai, kenapa kamu menangis? Kita bahkan belum berkenalan bukan?" ujarku. Sosok itu perlahan berhenti menangis dan kini mendongakkan kepalanya. "Namaku Kina," ujar sosok itu sembari tersenyum tipis ke arahku. Aku membalas senyum tipis dari Kina. "Oh, hai Kina, perkenalkan, namaku Zea." Kini sosok wanita itu mengangguk paham. "Jadi kenapa kamu datang ke sini?" tanyaku hati-hati. "Aku ingin meminta bantuan Zea," tanya sosok itu. "Bantu apa?" jawabku. Kini ia menatapku lekat. Satu bayangan kejadian masa lampau kini menghiasi pikiranku, seperti proyektor pada layar tancap. Namun semuanya abstrak, tidak beraturan. Aku hanya melihat Kina bersama seseorang, dan kemudian ia bersimbah darah di tengah ilalang. "Kamu mati karena apa?" tanyaku tajam. Kina terdiam, ia mengambil ancang-ancang untuk berbicara. "Namaku Kina. Usia terakhirku kala itu adalah 17 tahun. Sama sepertimu ya," ujar sosok itu. Aku masih terdiam memperhatikan Kina yang sedang bercerita. Tepat di tahun itu, tahun dimana aku baru menginjak kaki di kelas 2 SMA. Dan awal mula kisahku berjumpa dengan dia. Dia yang membuatku hancur, dan dia yang membuatku kehilangan semua ini, ujar sosok itu lagi. Flashback on. Matahari sudah bersinar terang. Jalan raya semakin ramai dengan lalu lalang kendaraan. Kulangkahkan kaki dengan cepat, berharap agar aku tidak terlambat datang ke sekolah. Pagi tadi aku terlambat bangun. Aku tinggal berdua bersama ibuku. Tidak ada ayah sebagai tulang punggung keluargaku. Aku hanya mempunyai ibu, tidak ada yang lain. Kami berdua tinggal dengan sederhana. Uang pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak bisa ku beli sepeda untuk sekedar mengantarku berangkat ke sekolah. Maklum saja, ibuku hanya seorang pedagang sayur di pasar. Setiap pukul 3 dini hari, ibuku sudah berangkat menuju pasar yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Kring kring kring. Langkahku terhenti saat mendengar lonceng sepeda berbunyi tepat di belakangku. Lantas dengan cepat aku menoleh ke belakang. Terlihatlah seorang pria bertubuh jangkung dengan tas lempang hitamnya. Ia mengenakan sepeda ontel yang ngetren pada masanya itu. Ia terlihat sangat gagah dan tampan. Siapapun yang melihatnya bisa dengan mudah jatuh hati padanya. "Hai Kina, ayo kita berangkat bersama," tawar pria tampan itu
yang tidak lain adalah Saiful. Ia adalah salah satu pria tampan dan pintar di sekolahku. Aku mengenal dirinya saat kami ditunjuk oleh salah satu guru untuk mengikuti lomba cerdas cermat saat itu. Dia juga pacarku. Sebenarnya aku merasa sedikit minder dengan dirinya. Dia adalah pria populer dengan keluarga yang berekonomi lumayan. Tidak seperti diriku, hanya anak seorang pedagang di pasar. Walau berasal dari keluarga yang cukup berada, Saiful tetap tampil sederhana. Ia tidak seperti kebanyakan siswa kelas atas yang jika bersekolah diantar jemput dengan mobil orang tuanya. Saiful pun banyak disukai oleh siswi di sekolahku, bahkan banyak yang terang-terangan menyatakan perasaan dan mengajaknya untuk sekedar makan malam bersamanya. Namun semua itu ditolak secara mentah-mentah oleh Saiful, entah apa alasannya. Aku menggigit bibir bawahku dan menggenggam erat tas ransel reotku. Banyak jahitan di sisi kanan kirinya. Itu karena aku belum mampu membeli tas baru. Tapi tidak apa, setidaknya aku masih punya tas untuk bersekolah. Saiful, ayolah, aku tidak pantas berangkat sekolah denganmu, ujarku. Loh, kenapa? Jawab Saiful. Aku mengembuskan nafas kasar sembari menunduk menatap sepatu pantofel hitamku. Aku hanya anak orang miskin, Saiful. Banyak perempuan dari keluarga konglomerat yang suka padamu, ujarku. Saiful memegang daguku dengan satu tangannya. Kamu adalah pacarku, Kina. Aku tersenyum kikuk dibuatnya. Dan seperti hari-hari sebelumnya, aku berangkat bersama Saifulku. Beneran tidak mau pegangan, ujar Saiful. Memangnya harus, jawabku. Ya harus, karena kamu kan pacarku. Nanti kalau kamu terjatuh bagaimana? Jawab Saiful. Perlahan aku menjulurkan tanganku dan menempelkannya pada pinggang Saiful. Jantungku pun berdetak. Detik selanjutnya Saiful langsung mengayuh sepedanya menuju sekolah. Saiful selalu bersikap manis kepadaku. Ia juga selalu mengantar jemput dan selalu menggenggam tanganku ketika kami sedang bersama. Kami bahkan dicap sebagai pasangan terromantis di sekolah. Hingga 4 bulan lamanya kami merajut kisah asmara. Hingga hari itu tiba. Hari di mana aku dipermalukan olehnya. Hari di mana aku mengetahui siapa Saiful sebenarnya. Sore itu di mana Saiful berani melecehkan diriku di sebuah rumah tua. Ia membawa 3 botol minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ia meracau tidak karuan. Dan yang membuatku sakit hati adalah karena perkataannya. Dia hanya memanfaatkanku. Aku tidak mencintaimu, bodoh. Aku hanya berpura-pura. Dan aku hanya ingin mencicipimu saja. Hahaha. Ia mendekapku dalam pelukannya. Ia merobek seragamku. Ia menciumku seperti orang kesetanan. Aku sudah pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah hingga akhirnya dia mengambil mahkota yang telah kujaga selama ini. Dia menyetubuhiku. Sakit, marah, dan kecewa, semua menjadi satu. Saifulku hanya ingin tubuhku. Aku menangis terseduh-seduh di rumah tua itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku tidak ingin menyakiti hati ibuku. Aku terus menangis menatap Saiful yang tidak kunjung sadarkan diri. Hingga pagi menjelang aku merasakan dingin di sekujur tubuhku. Hingga pukul 6 pagi Saiful sudah tersadar. Ia lalu melemparkan jaket miliknya dan mengantarku pulang. Tidak ada percakapan di antara kami saat itu. Aku masih merasa takut. Aku kecewa. Aku sakit saat tiba di depan rumah.
Aku pun berbicara sedikit dengan Saiful. "Bagaimana jika aku hamil, Pul?" tanyaku. "Aku akan bertanggung jawab," jawab Saiful. Setelah itu Saiful pun berlalu pergi meninggalkanku. Perlahan aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Di sana sudah ada ibu yang menungguku pulang ternyata. Dari raut wajahnya sangat cemas. Berkali-kali ia bertanya, "Kina kenapa?" Namun aku tidak menjawab pertanyaan ibuku itu. Seharian aku tidak makan dan minum, hanya di kamar merenung. Aku malu menanggung semua ini. Hingga 3 bulan berlalu, dan kini aku benar-benar hamil. Saiful sudah meninggalkanku. Ia tidak bertanggung jawab. Pernah aku meminta pertanggungjawaban darinya, dan itu hanya berujung ribut saja. Berkali-kali aku ditampar. Dia menyebutku wanita murahan. Aku sekarang mulai frustasi. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mengakhiri semua ini. Sepulang sekolah, aku bergegas menuju salah satu toko obat. Aku membeli obat untuk penggugur janin yang kubeli dengan uang tabunganku. Saat itu, obat penggugur masih lumrah dan dapat dibeli, walau dengan harga yang agak mahal. Kemudian aku pun bergegas menuju toilet umum yang letaknya tidak jauh dari toko obat tersebut. Setelah masuk, aku langsung meminum obat itu dengan sekali teguk. Sakit itu yang aku rasakan. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku melihat darah mengucur deras membasahi kakiku. Aku melemas, dan tiba-tiba aku melihat diriku tergeletak di lantai kamar mandi. Aku bisa menembus tembok toilet itu. Aku telah tiada. Namun dendamku kian membara. Jasadku tergeletak di toilet selama 3 hari lamanya. Hingga akhirnya sang petugas kebersihan toilet membuang jasadku di hamparan rumput. Barulah beberapa hari kemudian ada salah satu warga yang melihat keberadaanku, dan dia melaporkan penemuan jasadku kepada pihak yang berwajib. Ibuku sangat hancur mengetahui aku telah tiada, terlebih saat mengetahui aku tengah mengandung saat itu. Sedangkan Saiful, ia merasa takut bukan main. Di pemakaman aku melihat dia menangis dan berkali-kali meminta maaf. Tapi semua sudah terlambat, Saiful. Aku telanjur kecewa padamu. Aku sudah menaruh dendam padamu. Dan kini aku akan membalas dendamku. Dendam karena aku dan janinku harus mati dengan tragis. Dendam karena ibuku menjadi kehilangan akal. Aku tidak akan memaafkanmu, Saiful. Sampai kapanpun, aku akan tetap menghantuimu mulai malam ini dan hingga kau mati. Aku terus meneror Saiful, dari mulai memperlihatkan diri dengan wajah yang buruk rupa, mengubah makanan lezatnya menjadi belatung serta darah. Bahkan aku membuatnya seperti orang gila. Berkali-kali ia ketakutan melihat wujudku, tapi aku tidak peduli. Semua ini salahmu. Hingga akhirnya pada satu malam saat Saiful sedang jalan seorang diri, hendak membeli peralatan sekolah, aku menampakkan diri. Aku melayang-layang di atasnya. Aku tertawa, menangis dan juga memanggil namanya. Saiful terus berlari kencang menghindariku. Hingga tidak ia sadari ada mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi tepat di depan Saiful. Ia pun bersimbah darah. Ia sudah mati. Keluarganya pun sudah hancur di tanganku. Semua keluarganya sudah kuteror dan kubuat gila hingga meregang nyawa. Namun dendamku belum berakhir. Kamu sudah terlalu menghancurkan diriku. Kamu sudah membuat ibuku mati, dan kamu membuatku tidak bisa kembali ke alam sana. Aku membenci Saiful.
Flashback off. Semua sudah binasa karenamu. Lalu sekarang apalagi yang kamu mau, Kina? Tanyaku pada Kina. Sejak tadi ia bercerita, wajahnya terus memancarkan amarah. Tangisnya tidak bisa ia bendung, dan kurasa hatinya sangat hancur. Aku ingin janinku, Sea, ujarnya sembali memegang perut. Bantulah aku menemukan janinku. Aku menatap Kina. Jelas aku tidak bisa menolongnya. Dia seperti ini karena ulahnya sendiri, dan dia harus menanggung semua akibatnya sendiri. Aku tidak bisa, Kina. Maaf, jawabku. Kenapa tidak bisa? Tanya Kina. Ini kesalahanmu. Cobalah ikhlas menerima semua yang sudah terjadi. Singkirkan rasa dendammu. Kina menggeleng kuat. Aku sakit hati sih. Dia menghancurkan masa depanku, jawab Kina. Aku tersenyum tipis ke arahnya. Iya, Saiful memang salah. Tapi lupakah kamu kalau dia pernah membahagiakanmu? Tanyaku. Tapi dia jahat. Dia membuat ibuku tiada, membuat aku seperti ini, dan aku kehilangan janinku, jawab Kina. Lalu apa bedanya kamu dengan Saiful? Kamu membunuhnya, kamu meneror keluarganya. Keluarga Saiful telah binasa. Binasa karena ulahmu, Kina. Serkasku. Sungguh aku benar-benar tidak habis pikir dengan Kina. Sebenarnya ia adalah anak yang baik, tapi karena dendamnya ia menjadi seorang iblis pembunuh yang keji. Kalau begitu, bisakah kamu mengurangi rasa sakitku ini? Tanya Kina. Aku menggeleng lemah sembari tersenyum. Kamu harus ikhlas, jawabku. Kina, semua yang terjadi itu sudah menjadi takdir Tuhan. Kalau kamu ingin pulang ke alam sana, tidak merasakan sakit lagi di tubuhmu, dan bertemu dengan ibumu, maka cobalah untuk menerima semua. Jangan lagi menakut-nakuti orang. Aku percaya, dulu kamu anak yang baik, jelasku. Apakah jika aku sudah tidak menyimpan dendam, aku tidak akan merasakan sakit lagi? Apakah aku bisa bertemu ibuku di sana? Jawab Kina. Aku mengangguk. Pasti, iya, kuncinya ada pada dirimu. Kamu harus bisa menerima semua ini, jawabku. Tapi bagaimana dengan bayiku sih ya? Tanyanya. Sungguh aku tidak tega. Dia sudah bahagia bersama Tuhan di atas sana. Jadi kamu tidak perlu berlarut-larut dengan kesedihanmu. Aku mencoba meyakinkan Kina yang makin terseduh. Tapi aku bukan ibu yang baik sih ya, tekasnya. Iya, kamu memang bukan ibu yang baik. Tapi kalau kamu kayak gini terus, malah bikin bayimu sedih. Dan kamu masih tertahan di dunia manusia ini. Kamu tidak mau terus-terusan di sini kan? Kina mengangguk lemah. Makanya coba ikhlaskan dan coba juga untuk berbuat baik. Kamu pasti tidak mau kan dimanfaatkan buat ngelakuin hal-hal yang jahat, dan kamu semakin lama di sini. Lagi Kina mengangguk sembari tersenyum. Terima kasih ya, jawab Kina singkat. Sama-sama, boleh aku menjadi temanmu? Aku mengangguk, dan mulai hari itu Kina tidak lagi berbuat jahat. Perlahan-lahan ia juga menerima kenyataan bahwa ia harus meninggalkan dunia secara mengenaskan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Teror Hantu Berdarah. Semoga kini arwah Kina tenang di alam sana. Dan semoga pula kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Kisah ini tidak patut untuk ditiru. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen.
tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.